Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, anak-anak ibu kelas 10 yang ibu ajarkan semua di IPA 1 sampai IPA 3. Baik, kita lanjut lagi ya materinya. Mohon maaf banget karena masih gak tau ya, semoga gak gonjang-ganjing lagi ya. Udah kayak masih belum maksimal, masih belum ini dalam penyampaian materi. Maaf banget sebelumnya, tapi ibu usahakan semoga kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Walaupun gak tepat waktu, maksudnya memang kita selesaikan sebelum berakhirnya semester ini ya. Oke, ya intinya sih syaratnya agar semua terselesaikan dengan baik adalah kalian bisa mengikuti dan memahami pelajaran ibu dengan lebih cepat, lebih baik. Dan kalau misalnya memang belum juga, silahkan siapkan pertanyaan, nanti kita akan diskusi sama-sama. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke sebelumnya kita udah belajar tentang konsep dasar nilai mutlak. Jadi maksudnya nilai mutlak itu gimana, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana. Ibu harap kalian sudah paham dengan dengan melihat video yang udah ibu buat sendiri, dan juga mungkin ya kalian silakan tambah referensi lain ya, banyak banget di YouTube, di Google dan segalanya tuh banyak banget, bahkan Google lebih pintar daripada ibu kok. Silahkan kalian cari ya. Terus sekarang kita lanjut ke grafik fungsi nilai mutlak, di mana ini adalah submateri yang mengandalkan keterampilan kalian dalam menggambar. Ya, jadi di sini ibu mau melihat kualitas kalian dalam menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, jadi kalau dalam judul besarnya kan sebenarnya persamaan dan pertidaksamaan linear nilai mutlak. Nah, kenapa di sini bisa ada fungsi nilai mutlak? Jadi bedanya tuh gimana sih? Bedanya persamaan sama persamaan, pertidaksamaan, terus sama fungsi nilai mutlak itu sendiri. Ya kalau misalnya persamaan ya berarti ciri-cirinya ada sama dengan, ya kan? Kalau pertidaksamaan berarti ya tandanya, kalau dalam hal ini kita tandanya hanya memakai lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, kalau fungsi nilai mutlak, sebenarnya fungsi ini kayak persamaan cuman diganti gitu. Maksudnya penulisannya itu beda. Kalau misalnya nanti misalnya persamaan nilai mutlak ya, misalnya ibu punya mutlak 2x tambah 3 sama dengan 5 misalnya gitu. Ini kan persamaan linear nilai mutlak ya. Nah, kalau misalnya fungsi ya tinggal ditambahin fx-nya. Jadi fx jadi mutlak 2x tambah 3 kayak gitu. Nah, ini nggak ada 5-nya, nggak ada, atau mungkin boleh ditambah 5 boleh, misalnya di sini plus 5 boleh gitu, tapi intinya dia nggak ada sama dengan lagi ya. Jadi cirinya yang menyatakan dia fungsi adalah di sini fx gitu ya, fx atau gx atau hx ya, biasanya berurutan fgh seperti itu. Nanti fungsi kita akan lebih mendalami lagi di bab keempat kalau nggak salah di semester 2. Oke, sabar ya. Oke, ibu lanjut dulu. Ya, jadi intinya fungsi seperti itu, penulisannya ada fx-nya. Dan fungsi itu nggak boleh diapa-apakan. Artinya kalau misalnya ibu punya fungsi fx sama dengan misalnya ibu ambil linear ya, linear kan 2x tambah 4. Nah, ibu mau, ini belum ada mutlak ya, tapi ini cuma ibu mau ngejelasin aja bedanya fungsi sama persamaan. Nah, kalau misalnya persamaan kan ibu punya 2x tambah 4 sama dengan 0 misalnya. Nah, ini ibu mau bagi 2. Jadi tinggal x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2 gitu kan. Ya kan? Kalau dibagi 2 boleh kan? Jadi kalau dibagi 2, 2x jadi x, 4 dibagi 2 jadi 2. Nah, kalau di
apa namanya, fungsi ya, nih ya, di fungsi ini kita nggak boleh sembarangan mengurang, mengali, membagi, ataupun otak-ngatik gitu nggak boleh. Jadi dia tetap bentuknya ya fx sama dengan 2x tambah 4. Nggak boleh kamu, aduh aku pengen sederhanain jadinya fx sama dengan x tambah 2 sama-sama dibagi 2 kayak tadi juga kan jalannya ya. Nggak bisa, ini berarti kamu nanti ngubah gambarnya ya. Jadi anggap dia itu kayak fungsi ini dia itu udah punya masing-masing gambar ya. Artinya kalau digambar di grafik Cartesius di sumbu X sumbu Y ini nantinya beda antara fungsi 2X tambah 4 gimana gambarnya dan fungsi X tambah 2 gimana gambarnya itu beda. Oke, nah itu kalau fungsi nggak boleh diapa-apakan, jadi kamu harus terima apa adanya seperti itu. Ya, Ibu harap sampai sini kalian mengerti bahasa Ibu, penjelasan Ibu ya tentang adanya grafik fungsi dan persamaan. Ya. Nah, jadi kalau fungsi itu tinggal dikasih fx saja. Nah, sekarang Ibu mau ngebandingin ada fungsi. Nanti Ibu di sini Ibu pertama mau gambar fungsi linear dulu. Ya, fungsi linear itu kalian tahu ya bentuk gambarnya kayak apa. Bentuknya adalah garis. Oke, kalau garis itu berarti dia nggak pernah berhenti, artinya dia nggak pernah punya awal, nggak pernah punya akhir, dia terus aja. Kalau kamu cek di GeoGebra, silakan aja kamu cari ujungnya, awalnya nggak akan pernah ketemu, seperti itu. Kalaupun kita gambar di buku ya hanya sedikit aja ya emang segitu, nggak mungkin kamu buku cuman ada batasnya ya kan, kamu gambar sepanjang-panjang tidak kan, enggak. Tapi intinya adalah garis itu dia nggak punya awal dan nggak punya akhir kayak gitu. Nah, Ibu kasih nih ya yang pertama nih. Jadi di sini Ibu udah sediakan kotak. Ini kita kayak masih cara manual gitu. Jadi kita flashback lagi di SMP yang tentang persamaan garis lurus ya, PGL. Ya, coba diingat-ingat lagi, jeng-jeng ya, otaknya langsung bekerja lagi ya. Aku pernah belajar PGL waktu di kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 2 SMP. Nah, ini Ibu udah sediakan grafik Cartesiusnya, sumbu X sumbu Y-nya. Sebenarnya kalau lebih cantiknya lagi kita ngebuat di sini tanda panah, artinya dia ya terus gitu kan, nggak berhenti ya kan, ke kanan, berarti ke arah yang positif. Nah, ini X, terus yang di atas ini Y, seperti itu. Ini juga kita buat, jadi biar cantik, biasa kita buat kayak gini. Dan kenapa juga harus ditulis X sama Y? Emangnya Ibu nggak boleh nulis Y-nya yang di bawah, yang tidak, yang X-nya boleh aja ya, tapi kan kita jarang banget nemuin. Jadi kita lebih sering umumnya yang ngelihat kalau X itu yang tidur, yang Y-nya yang berdiri gitu ya. Oke, sekarang kita manual dulu ya. Di sini Ibu punya, ini sebenarnya kalau Ibu namain fungsinya adalah ya fx sama dengan x gitu aja sebenarnya namanya. Nah, di sini kita cari dari absisnya dulu. Absis tahu ya, absis itu adalah sumbu X, kalau ordinat adalah sumbu Y. Ingat ya, kalau guru MTK-nya nanti ngomong absisnya apa, ordinatnya apa, jangan sampai nggak pernah tahu, nggak pernah denger itu apa gitu ya. Jadi itu istilah nama lain kalau sumbu X absis, kalau sumbu Y adalah ordinat. Mungkin kalian juga udah tahu lah kan, kalian udah belajar koordinat Cartesius ketika di SMP. Nah, sekarang kita isi dari 0 dulu ya. 0. Terus kalau X-nya 0 berarti Y-nya juga 0 dong. Terus X, Y berarti ini jadikan titik. Ingat jangan sampai kebalik, X, Y itu beda dengan Y, X. X dulu baru Y, kalau abjad kan X dulu baru Y ya. Jadi jangan sampai kebalik. Dan penulisannya pakai kurung biasa, nggak usah macem-macem, nggak usah pakai kurung siku, nggak usah pakai kurung kurawal, apalagi nggak nyambung. Jadi pakai kurung biasa kalau menyatakan suatu titik ya. Berarti ini 0,0. Terus kita masukin lagi 1, berarti Y-nya 1, berarti 1,1. Kalau 2,
Ini juga 2, berarti ini 2,2. 3, ini 3, berarti ini 3,3. Terus kalau yang negatifnya berarti min 1, berarti Y-nya juga min 1. Jadi fx ini sama dengan Y ya, jangan sampai kamu bingung ya. Terus berarti titiknya jadi min 1, min 1. Terus kalau X-nya min 2, berarti Y-nya juga min 2, maka titiknya jadi min 2, min 2, seperti itu. Lalu kita gambar, kita kasih ke noktah, namanya noktah ya, kalau udah dalam bentuk titik itu namanya noktah sebenarnya. Yuk kita gambar 0,0 di sini ya, 0,0 di titik pusat, kemudian 1,1 di sini. Nah, kamu nanti, oh ya, Ibu mau kasih tips juga, gambar koordinat kartesius ini juga nggak sembarangan. Koordinat kartesius ini memang masih yang skala 1 ya, 0, 1, 2, 3 itu ya skala 1. Kalau misalnya skala 5 berarti 0, 5, 10, 15 dan sebagainya. Kalau berarti nanti yang di negatifnya min 5, min 10, min 15 dan seterusnya. Nah, kalau di sumbu X-nya kamu skala 5, nah di sumbu Y juga skala 5. Jangan pula nanti di sini 0 terus jaraknya segini ya. Misalnya kamu pakai buku kotak-kotak sih biar lebih rapi aja. Kalau misalnya buku biasa garis 2 bisa sih, cuman ya kamu perlu penggaris biar sama ukurannya antara di sumbu X sama ke sumbu Y ini. Jadi 0 ke 1 di sumbu X dengan 0 ke 1 di sumbu Y itu harus sama. Kalau dia satu kotak berarti harus juga satu kotak. Kalau kamu 2 kotak, 0 di sini terus 1, terus nanti ini di sini 2, ya nggak apa-apa, berarti di sini juga harus 0, 1, 2 harus juga sama. Jangan pula di sini 0, 1, 2 yang jaraknya satu kotak, yang ini 2 kotak, itu nggak sama, berarti itu salah nanti jadinya gambarnya pasti salah. Terus gambar yang sebelah yang negatifnya juga jangan sampai salah. Kalau di sini satu kotak, dari kiri ke kanan ya juga dari kiri ke kanan ke sini juga satu kotak. Terus yang untuk bagian sumbu X ini nulis angkanya di bawahnya. Ibu pernah sih ngelihat anak yang nulis angkanya tuh di atas, yaitu emang anti mainstream ya anak itu ya. Nah, terus yang di sumbu Y-nya ini di sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau misalnya di sebelah kanan kita kan ada nulis strip juga nih di garis-garis ini ya kan. Nah, takutnya nanti kayak double gitu, ada strip terus ada strip juga di minnya. Jadi strip min 1 gitu kan. Jadi kayak kayak double gitu ya kan, nggak bagus jadinya. Makanya kamu pasti memperhatikan di setiap buku. Ini juga Ibu ambil dari GeoGebra. Itu ya dia di sebelah kiri nulis angkanya. Oke, di sebelah kiri untuk di sumbu Y ya. Seperti itu. Kalau di sumbu X dia di bawahnya. Oke, sampai sini tipsnya. Semoga kalian nggak salah ngebuat koordinat kartesiusnya dulu ya. Jangan salah di ngebuat koordinat kartesius. Kayak gitu. Dan lanjut lagi kita masukin 2,2, berarti dia 2 dulu, baru di X, baru di Y, berarti di sini ketemunya ya. Oke, makanya kalau di garis di koordinat kartesius jadinya lebih kalau di buku kotak-kotak jadi ini ya lebih enak aja jadinya ya, jadi lebih rapi. 3,3 di sini. Nah, sebenarnya seterusnya kan ini kan kita cuman sampai sini aja, nggak usah iniin. Nah, lanjut lagi min 1,1 berarti di sini, min 2,2 di sini, dan seterusnya min 2,3 nanti di sini dan seterusnya ya. Lalu kita persiapkan penggaris. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah garis ya. Jadi kamu harus mempersiapkan penggaris atau ya apapun itulah yang bisa dijadikan penggaris ya. Kalian kan kreatif ya. Bisa juga kayak card ID atau apa yang lurus-lurus buku juga bisa seperti itu ya. Dan sebagainya. Oke.
Udah. Nah, seperti inilah kira-kira gambar untuk fungsi f(x) sama dengan x, seperti itu. Nah, ini sebenarnya lurus terus ke atas ya, nggak berhenti, ini juga ke bawah juga dan nggak berhenti, seperti itu. Oke, sampai sini pasti paham ya, masih gampang banget. Sekarang kita lanjut ke berikut. Udah sediakan ada, oke, di sini namanya sekarang, oke, ibu buat di sini lah ya, f(x) sama dengan, nah kalau tadi ini cuman x doang, nah sekarang ibu kasih pagar, artinya dia udah berbentuk mutlak x ya. Oke, ini sebenarnya untuk pelengkap-lengkap aja, sebenarnya yang lebih penting adalah di x sama di sumbu x ini ya. Oke, ini harusnya ada x, y-nya sih, cuman ibu kurang nulis kotaknya. Udah nggak apa-apa lah ya. Oke, kita coba dari 0. Oke, 0 terus ya lanjut aja. 0 kuadrat berarti 0, akar dari 0 kuadrat apa? 0 ya. Nah, mutlak 0 apa? Nah, mutlak 0 sesuai dengan arti yang kemarin yang udah kita pelajari, bahwa hasil dari bilangan positif dan bilangan 0 ya, 0 itu kan bilangan sendiri ya dia ya. Nah, itu adalah bilangan itu sendiri, artinya kalau dia 1 berarti hasilnya 1, kalau 2 hasilnya 2, sepertiga hasilnya sepertiga, mutlak ya. Berarti kalau mutlak 0 hasilnya juga 0 ya kan. Nah, terus kalau 1 berarti nanti titiknya jadi 0,0 ya. Yang diperlukan adalah x sama mutlak x aja ya. Nah, terus kalau 1 berarti 1 kuadrat 1, akar dari 1 kuadrat. Akar dari 1 kuadrat adalah 1. Terus mutlak 1 sama ya, kan tadi ibu bilang bahwa bilangan positif dan bilangan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya 1. Terus lanjut lagi di yang 2 sekarang. 2 berarti kuadrat, berarti dikuadratin hasilnya 4, maka diakarin hasilnya apa? Hasilnya 2, terus dimutlakin ya hasilnya 2. Oke? Oke, sekarang ada nggak sih dalam pertanyaan kalian, benak kalian, semoga aja ada, karena ini ada di waktu tahun-tahun sebelumnya, ngebuat ibu juga, ini sebenarnya sederhana ya, tapi kita kan taunya ya udah itu aja hasilnya, kayak untuk alasan-alasan yang gimananya itu ibu nggak terlalu mikirin, karena ya udah emang itu hasilnya, kita kan nggak mikirin itu kayak kenapa bisa seperti itu. Nah, alasannya ya sebenarnya balik lagi ke kita ke SD ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya ada akar, ini kan tadi ibu nanya nih, akar dari x kuadrat berarti kan x kuadrat kan 4, berarti akar dari 4 itu hasilnya apa? 2 ya. Kenapa? Karena 2 kali 2 hasilnya 4 gitu kan. Tapi bisa juga dong min 2 dikali min 2 hasilnya apa? 4 juga, ya nggak? Berarti hasilnya plus minus 2 dong, ya nggak? Kayak gitu. Iya, itu juga ada pertanyaan tuh zaman dahulu kala ya, ketika anak-anaknya kritis lah istilahnya kayak gitu. Semoga kalian juga kritis, sempat terpikir ya. Iya kan bisa juga kan min kayak gitu. Oke, jadi gini ceritanya. Kalau misalnya hasilnya min itu salah ya. Dia hasilnya hanya plusnya aja. Kamu waktu SD diajarin sama guru kamu, jika 1 kali 1 itu hasilnya 1, lalu dikuadratin berarti 1 kuadrat gitu ya, hasilnya 1. Terus diakarin, akar 1, hasilnya apa? 1. Terus 2 kali 2 itu 4, berarti 2 kuadrat hasilnya 4, diakarkan, akar 4 sama dengan apa hasilnya waktu SD? 2 kan, nggak diajarin kamu hasilnya plus minus 2 kan. Iya, enggak. Kenapa? Ya karena memang hasilnya 2 kali 2 ya 4, kecuali kalau ibu punya seperti ini. X kuadrat sama dengan 4 ya. Maka X sama dengan, berarti
biar jadi X tuh berarti kan berapa kali berapa gitu ya, atau berapa dikuadratin tuh hasilnya 4, berapa sih angkanya kan gitu. Nah, ini akar 4 pasti dong kita nyarinya. Tapi di sini plus minus. Kenapa? Karena nilai X di sini bisa 2, yaitu bisa plus 2 dan min 2. Makanya nulisnya plus minus 2. Nah, ini baru jawabannya yang ada plus minus. Jadi ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-cirinya kalau misalnya yang pakai plus minus itu dia ada variabel kayak gitu ya, misalnya ini A, K, atau P, atau K, terserah. Intinya yang ditanya adalah variabel. Tapi kalau kamu ditanya akar 100 berapa, ya udah 10 jawabannya, bukan plus minus 10. Kecuali kalau ibu punya X sama dengan X kuadrat sama dengan 100. Nah, X-nya nilainya berapa? X-nya ya nilainya bisa 10, bisa minus 10, Bu. Karena 10 kali 10 itu 100, minus 10 kali minus 10 juga 100. Bisa difahami dong, semoga ya. Kalau misalnya nggak ngerti juga, tanya sama ibu baik-baik dengan sopan. Ya, oke. Di japri boleh, kalau misalnya malu, misalnya nanti di forum, silahkan japri ibu. Gitu ya. Jadi di sini kita lanjut lagi, kalau 3 berarti dikuadratin hasilnya 9, diakarin hasilnya 3, maka mutlaknya 3. Nah, sekarang minus 1. Minus 1 dikuadratin hasilnya 1, diakarkan hasilnya 1. Nah, dimutlakan. Jadi mutlak min 1. Ayo, apa hasilnya? Hasilnya 1 ya. Jadi kalau bilangan negatif, maka hasilnya adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Artinya lawan itu versus, ya maksudnya ya lawan min 1 ya 1, lawannya min 3 ya 3 gitu. Oke? Itu namanya lawannya. Kalau ibu punya min setengah, berarti hasilnya mutlak min setengah, hasilnya ya setengah, lawannya gitu ya. Jadi bukan bahasanya tuh bukan kebalikannya. Kalau kebalikan, kalau ibu punya 3/4, kebalikannya apa? Kebalikan ya, bukan lawannya. Kebalikan itu ya udah dibalik aja, jadi 4/3. Jangan pula kamu tambahin minus ya. Ini nggak ada kombinasi antara kebalikan sama lawan, nggak pernah ada, oke? Kalau itu kamu itu ya berarti kamu ada-adakan. Nah, kayak gitu ceritanya. Oke, ibu kayak berdongeng ya jadinya ya. Terus lanjut lagi, berarti mutlak min 1 ya, mutlak min 1 hasilnya 1. Kalau min 2 dikuadratin berarti jadi 4, maka akar 4 ya 2, terus mutlak dari min 2 hasilnya 2. Kayak gitu. Jadi nanti ini titiknya jadi min 1,1, min 2,2, 1,1, 0,0, 2,2, dan 3,3. Sekarang kita gambar ke grafik kartesiusnya. 0,0 tetap ada di sini, di pusat, 1,1 di sini, 2,2 di sini, 3,3 di sini, dan seterusnya. Lalu sekarang min 1,1 ada di mana? Di sini. Min 2,2 di sini. Berarti seterusnya min 3,3 dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita gambar, kita bentuk garisnya. Jadi jangan pula ada tuh ya waktu ujian ya, zaman dahulu kala gitu ya. Jadi dia udah bener, gambar titik-titiknya udah bener, tapi nggak digarisin. Aduh ya ampun, capek deh gitu ya.
Oke, jeng jeng, ini dia jadinya. Nah sekarang kalau ini diterusin kan kita buat aja panah gini ya. Nah ini terus berarti ke sana, terus ini ke kiri, dan ini kita namain fx sama dengan mutlak x ya. Lihat perbedaannya. Oke, sekarang perhatikan ya perbedaannya. Ini kan fx sama dengan x doang. Ini dimana bentuknya adalah garis lurus. Nah terus sekarang ibu jadikan dia fungsi mutlak ya. Jadi kita tambahin pagar ya, kita tambahin 2 garis lurus. Terus ternyata jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini apa yang terjadi nih gambarnya? Kalau ini diperhatikan itu tuh kayak pantulan kamu belajar cahaya waktu di fisika di IPA ya, kalau nggak salah di SMP ya. Nah, jadi dia itu yang tadinya lurus jadi malah membelok ya. Nah, itu di sini jadi yang ketika membelok itu menikung nggak ya disebutnya ya. Nah, jadi ketika di 0,0 ini dia yang harusnya lurus ke bawah ya kan, malah jadinya membelok. Nah, makanya di 0,0 ini itu disebut titik belok atau titik simpang. Bukan titik belok, sorry. Titik simpang. Jangan ibu bilangnya belok jadi dia kayak menyimpang gitu ya. Dia menyimpang yang harusnya lurus kan, yang harusnya lurus nih ke bawah nih ya kan, ini seperti ini kan ke bawah, tapi dia malah membelok dia. Saat gitu ya bunyi ya. Oke deh. 0,0 ya. Jadi di sini dia membeloknya di 0,0 di titik simpang 0,0. Jadi kalau ibu tanya nanti titik simpang dari grafik fungsi nilai mutlak ini fx sama dengan bla 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 adalah apa? Nah, kalian harus bisa nanti. Caranya gimana? Check it out habis ini, oke? Jadi ada sebuah titik kalau misalnya di grafik di fungsi kuadrat ada namanya titik apa itu? Titik kan dia bentuknya senyum dan sedih ya. Oke, kurva senyum dan sedih. Nah, ini ada titik yang paling bawah, ini titik yang paling atas. Ini sebut titik apa sama-sama? Iya, titik puncak. Kalau kita sebutin titik puncak karena dia paling memuncak. Tapi kan kalau ketika di bawah, nah jadi dia sebutinnya adalah kalau ketika senyum dia namanya titik balik minimum. Dia paling bawah nih, paling minimum ya kan? Berarti itu titik yang paling rendah. Nah, terus yang paling atas ini disebut titik balik maksimum. Tapi kita lebih penyerahannya, kita lebih suka ngomonginnya adalah titik puncak, ya kan? Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, kalau di fungsi kuadrat itu dia titik balik minimum dan maksimum atau titik puncak. Nah, kalau di grafik nilai mutlak itu disebut titik simpang. Oke, atau ibu suka buatnya TS gitu ya, bukan Taylor Swift, TS, titik simpang. Oke guys, sampai sini gimana? Aduh kok ibu maaf ya ceplosan deh. Jadi perbandingan antara fungsi linear, ini kan fungsi dengan fungsi linear, kasih ibu harap kalian ngerti. Dan untuk selanjutnya ibu akan kasih contoh sebuah fungsi. Jadi sebuah fungsi ini gambarnya gimana, dan sebaliknya kalau misalnya ibu punya fungsi namanya tuh apa. Nah, itu biasanya cocoknya kalau di soal ujian akhir semester nanti, atau nggak usah ujian biasanya juga bisa ya. Jadi kalau ABC soalnya ya kan, pilihan ganda di LMS ya. Nah, jadi itu bisa ibu kasih soal kayak gini. Jadi dia sebaliknya dari namanya gambarnya apa, dan sebaliknya kalau ibu kasih namanya apa sih gitu ya. Jadi artinya gini, kita punya nama ya masing-masing ya, si A, si B, si bunga, si cherry dan sebagainya. Terus
orangnya yang gimana. Kalau misalnya kita sebutin Bu Selvi, oh langsung mukanya langsung kebayang gitu ya, yang udah tahu sih muka ibu kebayang gitu kan. Ya udah, Bu Selvi ya hanya satu, the only one Bu Selvi yang ada di dunia ini ya cuman satu gitu. Nah sama kayak si fungsi ini, jadi fungsi ini punya nama, terus gambarnya apa, hanya satu gambarnya, nggak mungkin dia punya satu nama fungsi dia punya dua gambar, kecuali dia punya fungsi yang berbeda, namanya berbeda, tapi bisa jadi gambarnya sama, bisa ya. Tapi kalau dalam satu nama fungsi nggak mungkin dia punya dua gambar. Oke. Jadi habis ini kita lanjut lagi ya, contoh soal untuk grafik fungsi. Semangat semuanya, anak-anak ibu yang unyu-unyu ya. Oke deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ibu mau kasih beberapa contoh. Yang pertama, untuk efek sama dengan mutlak X tambah 3. Nah, ibu udah sediakan grafik kartesiusnya. Nah, sekarang kita mau menggambar nih, kayak mana sih bentuknya si efek sama dengan mutlak dari X tambah 3. Kalau misalnya nggak ada mutlaknya kan berarti dia jadi linear biasa. X tambah 3 berarti nanti gambarnya lurus ya kan. Nah, terus sekarang kalau kita tambahin mutlak, itu nanti gambarnya gimana ya bentuknya? Kayaknya kalau udah dari yang sebelumnya, mungkin kalian juga udah bisa menyimpulkan gambar untuk grafik fungsi nilai mutlak itu seperti apa ya. Tapi untuk kesimpulan yang benar-benar 100%, kita akan bahas beberapa contoh soal. Nah, kalau tips dari ibu, kita nggak perlu ngebuat kotak-kotak manual lagi. Kita cuma butuh minimal 3 titik bantu agar bisa membuat grafik fungsi nilai mutlak tersebut. Seperti itu. Jadi nggak perlu kalian ngebuat kotak X, Fx, X, Y, nggak perlu kayak gitu. 0, 1, 2, 3. Iya kalau emang titiknya mulainya dari 0,0123. Kalau misalnya dia mulainya nanti terbentuknya si mutlak itu dari 10, 11, 12, atau bahkan mungkin 20-an ke atas, nah gimana? Ya. Nah, jadi kita nggak bisa nggak bisa sih, kalau cara manual tuh ribet gitu ya. Kita cuma butuh 3 aja, 3 titik bantuan. Oke. Bahkan sebenarnya 2 aja nggak apa-apa, tapi 3 lah ya. Kalau misalnya udah lancar mungkin kalian bisa nanti jadi 2 aja sebenarnya cukup kok, kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai dari ya, perhatikan yang ada di dalam mutlak. Oke. Nih, jadi tips yang pertama itu kalian harus ambil yang ada di dalam mutlak, yang ada di dalam mutlak. Oke, garis bawahi ya kata-kata ibu. Nah, sekarang yang ada di dalam mutlak ini kan dia X tambah 3 ini kan. Nah, kita keluarin X tambah 3. Kita keluarin nih X tambah 3 ya, yang di dalam mutlak ya. Oke. Nah, itu kita buat dia jadi persamaan. Nah, kalau jadi persamaan berarti ciri-cirinya apa? Sama dengan kan? Sama dengan 0. Nah, jadi kita buat dia yang di dalam mutlak itu jadikan persamaan, dan sama dengannya ya sama dengan 0 dong, ya. Nah, maka ya udah, ini persamaan linear biasa ya, pindah-pindah ruas. Nanti goalnya adalah harus menjadi X sama dengan apa? Berarti di sini kita cuma pindahin ruas si plus 3 aja, jadi min 3. Jadi nilai untuk X-nya adalah min 3. Oke. Nah, kemudian kenapa sih kita ngambil yang dari mutlak ini? Karena kita mau mencari titik simpang ya. Jadi kita pertama kita mau warna hitam nih. Kita mau mencari titik simpangnya ya. Titik simpang. Nah, titik simpang itu kan namanya titik. Kalau titik berarti koordinat. Koordinat berarti X, Y. Ada absis, ada ordinatnya ya kan? Ya, jadi kan ini kan koordinat ya.
Nah, dia ada absis X-nya dan ada ordinatnya Y. Nah, kita udah ketemu belum X-nya? Udah ya, yang ini kan X-nya. Kita udah ketemu. Oke, jadi kita udah ketemu absisnya X sama dengan min 3. Oke, nah sekarang Y-nya. Nah, Y-nya kita masukin min 3 ini ke fungsinya. Ke sini, ke fungsi ini. Jadi, fx sama dengan mutlak X tambah 3 kan? Nah, berarti si X-nya ini kan min 3, berarti kamu nulisnya F min 3, karena kita mau mengganti atau mensubstitusi nilai X sama dengan min 3. Jadi di sini min 3 tambah 3, jadi ganti X yang ada di fungsinya itu dengan min 3. Ya, kan kita udah ketemu tadi kan absisnya ya. Terus hasilnya adalah min 3 tambah 3, 0. Mutlak 0 apa? 0. Berarti kita udah ketemu deh Y-nya. Ya. Jadi titiknya sekarang min 3, ini dari sini ya, min 3, 0 dari sini. Oke, bisa difahami nggak? Jadi kita udah ketemu titik simpangnya ya, titik simpang, titik menyimpangnya ini ya, kita udah ketemu nih. Itu utama sih ya. Kalau misalnya ibu ada pertanyaan nanti ABC gitu ya, ujian bisa dibuat jadi pilihan ganda. Jadi ibu kasih tahu fungsinya apa. Misalnya diketahui fungsi fx sama dengan bla 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 ya kan. Maka titik simpangnya adalah A 2,3, B 4,5 dan seterusnya. Kalian pilih dan cara seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kita udah ketemu satu titik, ya nggak? Ini kan baru satu ya, tinggal 2 lagi. Nah, yang kedua sama ketiga ini, itu ibu bilangnya titik sebelum dan titik sesudah. Titik sebelum dan titik yang sesudah. Nanti titik sebelum dulu. Yang sebelum ini, kan namanya titik berarti tetap sama ya. Koordinat dia kan X, Y, ada absis, ada ordinatnya. Nah, kamu nentuin titik sebelum itu dari X-nya dulu dong, nggak mungkin dari Y-nya. Ini berarti kamu nanti berjalan mundur ya, bingung juga ibu nanti. Nah, nentuin X-nya itu dari apa? Jadi, kan kamu udah ketemu absis di titik simpang yaitu min 3 nih, ya kan? Yang min 3. Nah, ini min 3 ini ya. Nah, jadi kalau di garis bilangan ya, coba bayangin garis bilangan. Ini garis bilangan nih. Sebelum min 3 ada apa? Ada min 4, ada min 5, ada min 6. Kamu ambil yang bilangan bulat aja, jangan yang min 10 per apa gitu, nggak usah. Atau desimal, nggak usah ya. Itu kamu mempersulit diri sendiri berarti. Silakan sih, boleh juga, cuman ya ya kalau mau ribet ya boleh. Ya pasti gambarnya bener, kalau salah berarti hitungan kamu yang salah. Nah, jadi sebelum min 3 ini ada apa? Ada min 4 misalnya, atau min 5, terserah, yang penting sebelum. Ya, jadi ibu ambil misalnya kok min 3? Sorry. Min 4 misalnya ya. Nah, jadi sekarang X sama dengan min 4 ini kita masukin ke fungsinya. Apa fungsinya? Ini soalnya, ya kan? Berarti F min 4 sama dengan min 4 tambah 3. Nah, kita masukin ya. Nah, terus hasilnya apa? F min 4 ini kan sebenarnya Y ya, inget ya. Fungsi ini Fx, Gx, Hx, nanti itu tuh sebutnya sebenarnya Y. Ya. Nah, min 4 tambah min 3 hasilnya min 1. Mutlak min 1 apa hasilnya? Ingat, bilangan negatif hasilnya lawannya. Berarti lawannya 1. Berarti mutlak min 1 hasilnya 1. Jadi, titik sebelumnya itu adalah min 4. Ini ya, min 4, 1. Yang ini. Oke. Dah. Sekarang terakhir titik, kan ada 3 aja, titik sesudah. Nah, kalau yang sesudah kan X, Y juga, ya kan?
Nah, terus yang tadi intinya kepalanya itu dari X-nya, kan X-nya kan min 3. Yang sebelum min 3 ada min 4, sesudahnya ada apa? Ada min 2, ada min 1, ada 0, terserah kamu pilih aja salah satu yang gampang angkanya ya. Jadi ketika X sama dengan, misalnya Ibu pilih min 2 setelah min 3 ya. Terus Y-nya atau F min 2 gitu ya nulisnya. F min 2 berarti mutlak min 2 tambah 3 gitu. Mutlak min 2 tambah 3 berarti 3 kurang 2, 1. Berarti mutlak 1. Mutlak 1 hasilnya ya 1, bilangan itu sendiri. Jadi titik sesudah sekarang jadinya apa? Min 2,1 nih ya. Min 2,1 gitu. Absisnya min 2, ordinatnya 1. Dah, jadi kita udah punya 3 titik ya, 3 titik, 1, 2, 3. Jadi kita sekarang gambar di koordinat kartesius, yaitu kan tujuan kita ya. Pertama min 3,0, min 3,0 nih kita buat ini, ini X, ini Y-nya ya. Min 3,0 di sini ya. Oke. Min 3, sorry, astagfirullah. Min 3, sorry ya, di sini. Min 3,0. Terus min 4,1. Ini min 4, terus satunya di sini berarti ketemunya noktahnya di sini. Terus min 2,1. Min 2 di sini, 1 di sini. Nah, udah dia butuh 3 aja. Nah, kalian nanti kalau gambar ini kan udah ada titik-titik, langsung digambar garisnya ya. Jangan pelit, jangan cuman segini doang kalian gambar ya. Ya, oke, jangan pelit ya garisnya. Nah, jadi garisnya ya panjangin dan nggak boleh lebih ya. Ini kan titik simpangnya di sini. Oke. Nah, jadi lebihin aja, tapi nggak boleh lebih dari titik simpangnya. Aduh, udahlah. Oke. Terus kita buat garisnya. Terus satu lagi. Oke. Dah, jadinya kayak gini deh. Ini dia gambar dari fx sama dengan mutlak x tambah 3. Kita kasih nama lah biar cantik. Nah, ini dia fungsi dari mutlak x tambah 3. Oke. Semoga paham ya. Next, Ibu kasih contoh satu soal lagi. Oke, sekarang contoh nomor 2 ya. Nah, Ibu punya fx sama dengan 1 kurang mutlak 2x kurang 1. Oke, ingat tadi yang pertama kita mau mencari titik simpang dulu ya. TS. Boleh juga kamu tulis X, Y. Nah, sekarang kita mau cari absisnya dulu. Kita ambil dari yang di dalam mutlak. Ingat ya, yang di dalam mutlak kita ambil, kita comot nih 2x kurang 1. Ingat ya, yang di dalam mutlak. Mutlaknya jangan ikutin, yang di dalamnya aja. Nah, jadi sama dengan apa? Sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1, maka x sama dengan setengah. Oke. Nah, jadi di sini kita udah dapet absisnya setengah. Sekarang kita masukin f setengah ya, sama dengan 1 kurang mutlak 2 kali
setengah ya, ganti X-nya dengan setengah, kurang 1 mutlak ya, ini ya soalnya. Nah, ingat ini 1 kurang, jangan dituin dulu, ingat mutlak ini anggap aja kayak di dalam kurung. Nah, dalam kurung itu lebih kuat ya, walaupun dia perkalian, ada pembagian, tapi dalam kurung itu lebih kuat. Kamu udah belajar atau SD ya, buat aku. Nah, ini bisa coret ya, jadi tinggal 1 kurang 1, 0, berarti mutlak 0 ya 0, 1 kurang 0 ya 1. Nah, jadi di sini kita udah dapat ordinatnya 1. Jadi ini ya, dapat dari sini. Yang setengahnya yang ini gitu. Ya, nanti kalian jangan buat panah-panah ya, ini biar kalian ngerti ya. Nah, sekarang kita udah dapat titik simpang. Sekarang yang sebelum sama sesudah. Titik sebelum dulu ya. Nah, ini didapatnya dari lihat yang absis dari titik simpang, setengah kan. Nah, yang itu di sebelah kirinya atau yang sebelumnya apa? Ambil yang bulat aja, jangan yang pecahan juga, ribet kamunya ya. Nah, setengah itu bisa juga 0 ya, bisa 0, bisa -1, bisa -2, terserah. Ibu mau ambil 0, apa-apa kan? Jadi kalau misalnya X-nya sama dengan 0, maka Y-nya kita masukin ke F0 gitu kan ya. 1 kurang 2 kali 0 mutlak ya, kurang 1. Nah, 1 kurang 2 kali 0, 0. 0 kurang 1, ingat ya, 0 kurang 1 hasilnya kayak gini aja, bisa aja nih yang salah nih. 0 kurang 1 minus 1. Nah, mutlak minus 1 apa hasilnya? 1. Jadi jangan pula nanti nih kamu hasilnya minus 1 ya. Jadi 1 kurang 1 hasilnya 0. Jadi titik apa namanya nih sebelumnya ada di 0,0. Paham ya? Sampai sini paham ya? Terus kalau ada hitungan yang salah bilang sama ibu ya. Ibu juga manusia, bisa juga salah. Sekarang titik sesudah. X, Y juga ya. Nah, titik sesudah misalnya apa? Misalnya 1 boleh, 2, 3 terserah. Yang penting dia di sebelah kanannya setengah ya. Jadi ibu iniin 1 deh. Berarti F1 sama dengan 1 kurang mutlak 2 kali 1 kurang 1. Nah, jadi hasilnya 1 kurang 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1 ya. Mutlak 1, 1. 1 kurang 1, ya 0 juga ya. Berarti ini 0,0. Oke, dan sekarang kita udah punya 3 titik minimal. Ada titik simpangnya, ada sebelum, ada sesudah. Oke, sekarang kita gambarkan di garis, di koordinat kartesius. Nih ya, ada setengah koma 1. Nah, ini anggap aja kalau digedein sebenarnya tampak ya. Ini jadi setengah koma 1, dia di sini setengah koma 1 di sini. Terus ada 0,0 di sini. Terus ada sorry, ini kok 1, kok 0,0 ya. Sorry ya. Ibu betulin dulu. Ini 1 berarti ya. 1,0, oke. Berarti 1,0 kita gambarkan di sini. Nah, ini ya. Jadi ingat jangan pelit-pelit, oke? Gambarnya harus dijangin ya. Oke. Nih ke bawah. Jangan lebih dari titik simpangnya ya. Oke.
Oke, jadi kira-kira gini nih gambarnya. Jadi kalian kalau gambar nilai fungsi nilai mutlak, tolong seimbang ya antara kaki kanan dan kaki kirinya ya. Jangan yang satu panjang, satu pendek, beda sebelah dong ya. Dan jangan lebih dari titik simpang ya. Ini titik simpangnya di setengah koma 1, dan ini namanya fx sama dengan 1 kurang mutlak 2x kurang 1. Oke, jadi bisa disimpulin ya bahwa grafik fungsi nilai mutlak itu gambarnya adalah seperti huruf V ya. Kamu kalau nulis huruf V kan dia balance ya antara kiri dan kanan, seperti itu kira-kira. Nanti kalau misalnya dia tuh kayak dilipat, nah itu simetris. Nah itu kalau misalnya pencerminan ya, kalian kan udah belajar pencerminan waktu di SMP. Nah jadi kalau misalnya dia dilipat, dia bisa sama kayak gitu. Oke. Nah terus jadi V-nya bisa ada dua jenis ya, ada V yang ke atas, ada yang kebalik ya gitu ya. Kayak kurva ya, kayak kurva gitu dia. Jadi si grafik fungsi nilai mutlak juga kayak gitu, oke? Nah terus kalau misalnya kalau ibu misalnya punya maaf ya ada background ya. Ibu misalnya punya soal nih kayak gini misalnya ya di ABC gitu ya, terus ibu tanya nih fungsinya apa. Nah kamu jadi kalau misalnya ibu punya gambar grafik fungsi nilai mutlak nih, terus di ABC-nya ditentuin, ditebak gitu ya, fungsinya apa ya, kalian tebak-tebak aja. Kalian pertama identitas dari yang bisa kalian identifikasi itu dari titik simpangnya. Nah situ kan ngebaca tuh titik simpangnya ada di min 1,5 min 2 ya. Nah kayak gitu. Jadi kira-kira yang mana yang titik simpangnya dari pilihan A sampai E itu yang titik simpangnya adalah min 1,5, min 2 kayak gitu. Nah kalau udah ditebak ternyata misalnya pilihannya di A sama C, nah sama nih titik simpangnya. Nah sekarang kamu masukin titik sebelum sama sesudah ya. Kamu masukin di situ misalnya di min 2,5, hasilnya 0 nggak gitu. Itu kan titiknya min 2,5, 0 ya. Jadi kalau x-nya min 2,5 maka y-nya 0. Bener nggak? A sama C itu yang mana maksudnya yang bener kayak gitu. Nah kalau udah ketemu, ya udah berarti itulah jawabannya. Kayak gitu ya cara ngidentifikasi untuk yang kalau pertanyaannya dari gambar ke nama fungsinya apa. Oke, tugasnya bentar ya, ibu buat dulu bentar ya. Oke, ini dia dua latihannya yang bisa kamu gambarkan. Silahkan kamu gambarkan di buku masing-masing. Kalau lebih bagus sih sebenarnya buku kotak-kotak ya, kotak-kotak biasa ya, nggak usah kotak yang untuk bahasa Jepang itu nggak usah. Ya itu silahkan dicoba, nanti kita akan cek and recheck soalnya kalian kerjakan, lalu nanti di foto, lalu nanti diubah jadi PDF dan diupload di LMS-nya. Oke, semangat semuanya ya anak-anak ibu sekalian. Semoga ya, sambil berdoa semoga pandemi ini berakhir dan jaga kesehatan, jangan ngebandel ya. Kalau ngebandel ya nanti silahkan ditanggung sendiri akibatnya, karena setiap perbuatan tuh pasti ada konsekuensinya, walaupun tidak didapatkan di dunia akan ada didapatkan di akhirat. Tunggu aja. Oke. Ya kalau ada salah maaf
Maaf banget. Kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, silakan koreksi, jangan malu-malu. Koreksi saja, karena ibu juga bisa juga ada salah-salah hitung, dan mungkin aja juga salah-salah konsep ya. Itu harus hati-hati banget ibu, jangan sampai salah memberikan konsep kepada kalian, oke? Karena konsep adalah dasarnya. Oke, baiklah, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.